الله عليه وآله وسلم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن الرحيم مالك يوم وإياك نستعين اهدنا الصراط صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين ونصلي ونسلم على سيد المرسلين وعلى آله ومن تبعه وواله إلى يوم الدين. أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Pertama-tama saya coba bacakan dua potong ayat Al-Quran dari dua surah. Yang pertama surah yang pertama di akhir surah Al-Kahfi, yang kedua di pertengahan surah Luqman. Saya bacakan terlebih dahulu dalam surah Al-Kahfi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده 7 أبحر ما نفدت كلمات الله إن الله عزيز حكيم. ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة إن الله سميع بصير. صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Jamaah yang dimuliakan Allah. Dua ayat dalam surah Al-Kahfi di akhir sebelum 3 ayat berakhir dari surah Al-Kahfi. Dua ayat di dalam surah Luqman. Satu halaman terakhir sebelum berakhir surah Luqman. Cerita tentang nikmat Allah. Nikmat Allah yang Allah beri kepada manusia. Allah ciptakan alam semesta ini dengan kekuasaannya. Mata hanya untuk melayani manusia, berkhidmat kepada manusia. Allah ciptakan bumi, langit, dan apa yang ada di atas bumi dan di dalam perut bumi. Semuanya untuk berkhidmat kepada manusia. Semua itu berbentuk nikmat. Dan saking besarnya nikmat itu kepada kita yang Allah kasihkan sampai kita nggak kelihatan karena terlalu besar. Sifatnya nikmat kalau sudah terlalu besar tak terlihat. Kalau kita analogikan, kalau ada gajah di depan mata kita, pas di depan mata kita, kita nggak kelihatan kalau itu gajah karena terlalu dekat, karena terlalu besar. Kitab ini kalau kita pegang, kita taruh di depan mata kita langsung, kita tidak tahu kalau itu kitab Al-Quran. Karena terlalu dekat, karena terlalu besar. Jadi nikmat Allah terlalu besar untuk kita yang Allah kasih kepada kita sejak kita dalam perut ibu kita. Sehingga kita kadang-kadang ngelihatnya sambil lewat. Oleh karena itu memahami nikmat tidak cukup dengan melihat pakai mata. Memahami nikmat dari Allah perlu memahaminya dengan hati. Kesensitifan hati.
Kalau hati kita sensitif dengan Allah, sensitif dengan apa yang Allah beri, sensitif dengan apa nikmat yang Allah limpahkan kepada kita, kita nyambung. Setiap gerak kita, setiap interaksi kita, setiap pikiran kita, setiap perasaan kita, dan apapun yang terjadi dalam hidup kita, kita akan sensitif dengan barang itu. Bahwa itu semua tidak ada kalau bukan karena Allah. Dan kalau kita sudah sensitif, maka kita akan merasakan kedekatan kita dengan Allah dan nikmat Allah. Dan kalau kita sudah merasa sensitif, dekat dengan nikmat Allah, ngerasa itu nikmat sumbernya dari Allah, gampang lidah kita untuk bersyukur. Gampang, mudah untuk bersyukur. Lidah mengucapkan syukur. Dan bukan cuma lidah yang bersyukur, otak juga berfikir, bersyukur. Hati juga sensitif, menyebut, zikir ke Allah, ingat ke Allah, bersyukur. Dan gerakan tubuh kita semua mengarah kepada kesyukuran kita kepada Allah. Itu makanya kita tidak buat jahat. Kita tidak buat dosa. Kalaupun kita buat dosa, kita cepat kembali ke Allah, si pemberi nikmat. Kita cepat sadar. Karena ada yang negor, semua yang terjadi dari kita sumbernya dari Allah. Cepat ngeh kita. Dikasih yang baik cepat ngeh, dikasih yang buruk pun cepat ngeh. Ditimpahkan sesuatu yang mungkin tidak enak di hati, tidak enak di badan, tidak enak di pikiran, kita ngeh. Semuanya itu kembali ke Allah. Semuanya itu dari sumbernya Allah. Wa nabluukum bisyarri wal khair, kata Allah, kami uji kamu dengan kebaikan dan dengan keburukan supaya kamu balik ke aku. Ingat Allah. Dan akhirnya kita nyebut nama Allah. Ya. Lidah tidak lepas, hati tidak lepas, pikiran tidak lepas. Dan lalu pun kita ngatur perilaku kita. Bahwa apa yang kita lakukan semua ini tidak akan terjadi kalau bukan karena Allah. Itu nikmat. Dan nikmat itu tidak bisa dihitung. Dan Allah sudah kasih tahu, kamu nggak bisa hitung loh nikmat aku. In ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kamu tidak bisa ngitung nikmat aku. Kalau kamu coba hitung, kamu tidak bakal bisa ngitung. Tidak usah kamu lihat yang di luar. Kata Allah, kamu nggak usah lihat yang di luar, yang nikmat-nikmat yang aku kasihkan kepada kamu. Jangan. Nggak perlu lihat yang di luar tuh. Sebesar apa nikmat aku. Kamu lihat saja diri kamu, nikmat aku pada kamu. Yang nempel di badan kamu, kamu lihat nikmat aku. Kamu lihat nikmat aku. Tidak usah kamu lihat alam semesta, gunung, air, lautan, air, sungai, segala. Tidak usah kamu lihat. Kamu lihat aja diri kamu. Itu nikmat aku ada pada nempel pada diri kamu. Fi anfusikum, kata Allah. Afala tubsirun. Pada diri kamu, kamu lihat. Kamu perhatikan pada diri kamu. Betapa besarnya nikmat aku nempel di badan kamu. Dari ujung kepala kamu sampai ke ujung kuku kamu. Mata kamu, kamu lihat. Sebesar apa nikmatku. Telinga kamu, kamu lihat. Sebesar apa nikmat aku pada kamu. Lidah kamu, kaki kamu, tangan kamu, gigi, semua kamu lihat. Wa fi anfusikum afala tubsirun, kata. Kamu lihat apa yang nempel di badan kamu. Semuanya nikmat aku. Makanya kamu nggak bisa ngitungnya. Itu Allah Ta'ala kasih kita pengarahan. Tapi karena dia terlalu besar, terlalu sering, rutin, kita lewat. Dan hati kita sebetulnya nggak nyambung. Maka orang-orang aulia Allah itu, aulia Allah, mereka sering meneteskan air mata. Sebab apa? Sebanyak yang mereka lakukan dari ibadat mereka, dari zikir mereka, mereka merasa diri mereka belum sempurna. Belum sempurna berbuat baik. Sebanyak apapun yang dia buat baik, dia merasa belum dekat dengan Allah, dia merasa belum bersyukur kepada Allah, dia merasa belum beribadat kepada Allah sepenuhnya, seperti yang Allah inginkan. Makanya juga kalau orang yang tawaf, di dalam tawaf itu ada doa. Dan doa itu dibacakan oleh Rasul. Dua kalimat penting dalam tawaf, ma itu umroh atau di haji. Ucapan doanya Rasulullah, ma'abadnaka haqqa ibadatik wa ma syakarnaka haqqa syukrik. Itu doa Rasulullah ketika bertawaf di hadapan Allah Ta'ala, dia ngelilingin Ka'bah, dia kata, ya Allah, aku belum beribadat di hadapanmu dengan sepenuh ibadat, dengan sebenar-benar ibadat, ya Allah. Ma'abadnaka haqqa ibadatik. Aku belum beribadat, ya Allah. Aku belum menghambakan diriku sebenar-benarnya di hadapanmu, sebenar-benar ibadat, sebenar-benar penghambaan. Ma'abadnaka haqqa ibadatik. Rasul,
Rasul. Wa ma syakarnaka haqqa syukrik ya Allah. Aku belum mensyukurin sepenuh-penuh kesyukuran, sebenar-benar kesyukuran di hadapan nikmat-Mu ya Allah. Itu Rasulullah. Itu aulia Allah. Semakin dia ingat nikmat, semakin dia sadar bahwa dia belum buat apa-apa pada nikmat itu. Semakin dia nyadarin kehambaan dia di hadapan Allah, semakin dia merasakan bahwa kehambaannya belum sampai kepada tahapnya. Kecil. Jamaah, Allah Ta'ala sebut dalam surah Al-Kahfi, satu ayat. Tentang nikmat ini, Allah kata, "Qul law kana al-bahru midadan li kalimati rabbi lanafida al-bahr." Lanafida al-bahr qabla an tanfada kalimatu rabbi. Katakan ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada umatmu, kasih tahu tuh umatmu yang bisa mahamin Quran ini umat Muhammad, yang bisa nyambung dengan Quran ini umat Muhammad, yang bisa nampung ayat-ayat Quran ini adalah umat Muhammad. Kalau umat Muhammad sudah tidak nyambung lagi dengan Quran, siapa lagi yang bisa diharapkan? Umat Muhammad. Makanya Rasulullah disuruh ngasih tahu kepada umatnya, qul, kasih tahu mereka umat begitu ya Muhammad. Lau kana al-bahr, andaikan lautan itu yang ada di muka bumi. Berapa banyak lautan yang ada di muka bumi ini? Tidak usah lihat lautan yang ada di luar Indonesia. Lihat yang di Indonesia saja. Berapa banyak lautan yang ada di Indonesia? Dari ujung Sabang sampai Merauke. Berapa banyak lautan? Dan berapa banyak sungai yang ada di seluruh Indonesia? Lau kana al-bahr, andaikan itu lautan dan andaikan itu sungai. Kami jadikan dia sebagai tinta. Semua lautan itu kami jadikan dia sebagai tinta. Midadan li kalimati rabbi. Tinta untuk apa? Untuk nulis. Kalimat dalam Al-Quran yang berbentuk kalimat. Lau kana al-bahru midadan li kalimati rabbi. Kalimat rabbi. Ulama menafsirkan apa itu kalimat rabbi? Nikmat-nikmat Allah. Kalimat rabbi, nikmat-nikmat Allah. Apalagi ilmu-ilmunya Allah. Apalagi hikmah-hikmah kebijaksanaan Allah yang Allah aturkan dalam alam semesta ini yang semuanya untuk manusia. Kalimat ilmu Allah, kalimat kebijaksanaan Allah dalam mengaturkan kehidupan alam semesta termasuk kita. Kalimat termasuklah nikmat-nikmat Allah yang Allah aturkan untuk kita. Kalau itu lautan yang ada di bumi mau mencatat nikmat Allah, mau mencatat ilmu Allah, mau mencatat kebijaksanaan Allah dalam aturan-aturan Allah dalam hidup ini, dicatat satu-satu, lautan itu semua akan habis menjadi tinta dan tidak bisa tertulis. Itu saking banyaknya. Lautan yang menjadi tinta itu habis, tidak cukup untuk menulis itu nikmat, tidak cukup untuk menulis itu kalimat, tidak cukup untuk menulis itu hikmat, tidak cukup untuk menulis itu ilmu Allah, tidak cukup. Saking banyaknya. Sampai di ayat yang lain, walau ji'na bimithlihi madada, walaupun setelah habis itu lautan yang ada di muka bumi, kami tambahkan lagi lautan yang baru, tetap tidak cukup untuk nuliskan itu kalimat, itu nikmat, itu rahmat, itu kasih, itu ilmu, itu hikmat. Tidak cukup. Masihlah tetap kurang. Andaikan itu dijadikan tinta. Di ayat surah Luqman Allah sebutkan bukan cuma lautan, pohon-pohon. Andaikan pohon-pohon yang ada di atas muka bumi ini dengan ranting-rantingnya semuanya menjadi pena. Menjadi pena untuk nulis itu rahmat, untuk nulis itu nikmat, untuk nulis itu hikmat, untuk nulis itu kebijaksanaan Allah dalam pengaturan kita. Tidak cukup itu ranting, tidak cukup itu pepohonan. Tidak cukup. Besar, luar biasa. Lalu macam mana manusia belum bisa merasakan itu nikmat? Yang nempel di depan mata dia dan yang nempel di badan dia, kenapa dia tidak merasakan? Kenapa dia merasa jauh? Apakah Allah jauh? Tidak. Saking dekatnya. Saking dekatnya akhirnya kamu nggak ngerasa. Kamu baru ngerasa kalau itu nikmat ada nempel di badan kamu kalau dia hilang dari kamu.
Kalau dia terpisah, kalau dia jauh, baru ngerasa. Nikmat yang super nikmat yang Allah kasih kepada umat Islam ini apa? Islam. Nikmat yang paling super di atas segala nikmat. Kita jadi orang Islam ini dah untung dah. Lalu kita jadi orang mukmin, beruntung dah. Ada sekian juta manusia di atas muka bumi tidak berislam dan tidak beriman kepada Allah. Walaupun sudah dibukakan pintunya untuk pergi masuk Islam, sudah dikasih tahu pengetahuannya, sudah diajarkan pengetahuannya, semua sudah ada. Tapi tidak, kok tidak nyambung. Mengapa? Karena Allah Ta'ala tidak bukakan itu nikmat untuk dia. Dan kita, Allah Ta'ala kasih kepada kita jamaah tanpa kita minta. Tanpa kita minta, tiba-tiba kita jadi orang muslim, jadi orang mukmin, jadi semayang, jadi puasa, jadi sholat, zakat, semua. Tanpa kita minta. Karena orang tua kita saja. Dan itulah makanya kata Allah, aku kasih kamu nikmat yang kamu minta dan yang tidak kamu minta. Aku kasih kamu nikmat yang kamu minta dan yang tidak kamu minta. Dan yang paling banyak aku kasih kamu nikmat yang kamu tidak minta. Paling banyak. Dibanding yang kamu minta. Kamu tidak minta. Tidak ngomong, tidak tersentuh, tidak ngucap. Aku kasih. Yang kamu ucap, aku kasih juga. Tapi kalau kamu buat comparison, perbandingan, mana yang banyak yang aku kasih dari nikmat-nikmat itu, yang kamu tidak minta. Tapi kamu tidak sadar. Tapi kamu tidak ngeh. Ketika kamu minta, kamu tidak dikasih, kamu pikir aku tidak kasih kamu. Padahal di luar itu yang kamu tidak minta, aku tidak kasih. Dan itu tidak bisa terhitung. Antara manusia dengan Allah hubungannya di situ. Kamu tidak minta, aku kasih. Dan aku tidak bosan kok ngasih. Kamu baik pun aku kasih, kamu jahat pun aku kasih. Kamu beribadat sama aku pun aku kasih, tidak beribadat sama aku pun aku kasih. Kamu musuhin aku kasih. Kamu dekat ke aku kasih. Kamu gunakan nikmatku kepada kebaikan dan kamu gunakan nikmatku pada kejahatan, tetap aku kasih sama kamu. Ambil. Kenapa Allah kasih? Tidak apa-apa, urusan dunia kata Allah. Tidak apa-apa, urusan dunia aku kasih aja sama kamu. Mau beribadat, tak mau beribadat, aku kasih sama kamu. Karena aku tidak rugi kamu kasih. Karena aku tidak rugi kalau aku kasih sama kamu. Yang mukmin Allah kasih kenikmatan, yang kafir Allah kasih. Yang nentang Allah kasih. Yang musuhin Allah kasih. Kenapa ya Allah? Kata Rasulullah SAW. Di dalam hadis sahih. Lau kanatid dunya tusawi 'inda Allahi janaha ba'udah. Kalaulah kata Allah. Kalaulah dunia ini dengan isi-isinya, kenikmatan dunia ini dengan isi-isinya semua berharga di mata Allah, seharga sehelai sayap lalat, maka aku tidak kasihkan kepada orang-orang yang membangkang pada aku, yang memusuhin aku, yang kafir pada aku. Aku tidak kasih. Aku tidak kasih. Tapi karena dunia ini tidak ada artinya di mata aku, tidak ada nilainya di mata aku kasih yang baik, yang kafir, yang muslim, yang mukmin, yang jahat, yang munafik, aku kasih. Kan memang tidak ada harga. Walau sehelai sayap lalat tidak berharga di mata Allah. Dia berharga itu di mata kita. Dunia itu berharga di mata kita, dalam hidup kita. Itu makanya Allah suruh kita rubah mindset kita. Kamu jangan anggap bahwa dunia ini yang termahal dalam hidupmu. Karena di mataku tidak ada apa-apanya dunia ini. Kamu harus rubah, naik sedikit jenjang hidupmu, naikkan sedikit. Bahwa ada yang lebih berharga daripada dunia yang kamu kejar hari ini. Yang kamu mati-matian hari ini. Yang kamu korbankan semua dirimu untuk hari ini. Sampai kamu lupa aku. Kamu lupa ada pesan-pesan aku. Kamu lupa aku mau kasih kamu yang lebih hebat dari dunia ini. Jutaan kali. Kamu lupa. Kamu coba rubah mindset kamu. Manusia tidak gampang merubah mindset. Itu makanya dianggap dunia di atas segalanya. Padahal harga dunia kata Allah tidak sehelai sayap lalat. Dan Allah buat, dan Rasulullah buat perbandingan antara dunia dengan sayap lalat itu. Sebuah perbandingan yang real sekali. Sayap lalat itu kotor. Sayap lalat itu kotor, jorok. Allah buat perbandingan. Ini dunia yang kamu kejar-kejar ya. Dunia ini mahal di mata kamu. Di mataku tidak mahal. Di mataku jorok. Tapi tidak masalah. Kata Allah, tidak masalah. Kamu kejar tidak apa-apa. Kamu manfaatkan tidak apa-apa. Kamu tuntut tidak ada masalah itu. Silahkan. Namun, kamu ku taruh di tempat yang lebih mahal daripada dunia yang kamu kejar. Aku mau taruh kamu di atas segalanya. Aku pengen tempatkan kamu di tempat yang lebih mulia bahkan dari malaikat. Kamu mau nggak?
Kamu mau nggak? Tapi jalannya lewat dunia, mampirnya lewat dunia. Makanya Allah katakan, ketika Allah sebut tentang dunia di Quran, Allah sebutkan ketika kita berdoa, Rabbana atina fid dunya hasanah. Silahkan kamu minta sama Allah, Rabbana atina fid dunya hasanah. Ya Allah, berikan aku dunia yang baik. Dunia yang baik. Ada dunia yang jahat? Ada. Kebanyakannya jahat. Kenapa dunia bisa jadi jahat? Karena dunia tempat berkecimpungnya nafsu syahwat. Tempat berkecimpungnya nafsu dan syahwat. Dan ketika kamu bisa kelola tuh nafsu syahwat dalam kombinasi dengan dunia, kamu selamat. Kamu selamat. Tapi ketika kamu tidak mampu nafsu syahwatmu dalam kombinasinya dengan dunia, kamu hancur, berantakan. Makanya ketika kamu minta dunia, minta yang baiknya, karena di dalam dunia juga banyak jahatnya. Rabbana atina fid dunya hasanah. Minta kepada Allah yang baik dari dunia. Dan tidak salah. Itu berarti tidak salah, karena dibolehkan. Wa fil akhirati hasanah. Dan di akhirat ya Allah kasih kami kebaikan juga ya Allah. Dan tidak mungkin sampai akhirat kebaikan kalau tidak lewat dunia. Yang yang dimuliakan Allah. Waktu ini sempit untuk kita memanfaatkan dunia. Tapi ada jalan, pintu Rasulullah ajarkan kepada kita. Kalau kita kepengen menguasai semua amal baik di dunia ini, kita membuat semua amal baik, tidak cukup waktu. Kita tidak cukup waktu untuk berbuat amal baik semua. Dalam rangka untuk menggapai kebaikan dunia. Dalam rangka untuk menggapai kebaikan akhirat. Tidak cukup waktu. Singkat sekali, simple sekali. Rasulullah kasih jalan. Rasulullah kasih jalan. Mau tidak kamu berbuat sesuatu, tapi ruang lingkup amal baikmu luas. Bagaimana caranya ya Rasulullah? Kata Rasulullah, khairukum anfa'ukum linnas. Khairukum anfa'ukum linnas. Kamu pengen mau diri kamu bernilai banyak walau waktunya singkat. Waktu singkat, umur singkat, tapi nilainya gede, besar. Jadilah manusia yang bermanfaat di atas muka bumi ini. Jadilah manusia yang memberi manfaat di atas muka bumi. Manfaat dalam skala kehidupan. Dan apapun skala. Mau kamu di rumah Allah, mau kamu di luar rumah Allah. Di mana saja kamu. Manfaat dari segi materialmu, moralmu, spiritualmu, manfaat. Semua menjadi kebaikan untuk umat. Semua menjadikan kebaikan untuk masyarakat. Itu yang besar untuk kamu. Hubungan kamu dengan Allah tetap baik. Tapi hubungan kamu dengan manusia tetap baik. Alam dengan kamu baik. Khairukum anfa'ukum linnas. Dan kamu akan lihat nanti di mana kamu bisa merasakan syukurmu. Karena pada setiap waktu kamu melakukan kemanfaat, kamu sadar bahwa itulah yang dituntut Allah untuk kamu bersyukur. Lewat kamu memanfaatkan apa yang ada pada diri kamu. Supaya orang merasakan manfaat. Itu bagian dari syukurmu. Yang dimuliakan. Inilah jalan hidup kita yang singkat, yang simple. 20, 30 tahun, 50 tahun. Kalaupun paling panjang 70 tahun, 80 tahun umur kita. Selesai itu kita balik ke Allah Subhanahu wa taala. Batas umur yang sudah Allah tegaskan, yang sudah Rasul tegaskan, disuruh Allah Ta'ala dengan singkat itu eksploitasi. Ngapain kamu hidup? Untuk apa kamu hidup? Kemana kamu hidup? Dan macam mana kamu jalanin hidup ini? Dan hidup ini bukan namanya untuk kamu saja. Hidup ini untuk siapa di sekitar kamu. Untuk diri kamu dan untuk siapa di sekitar kamu. Itulah peran dalam hidup kita ma'asyiral muslimin. Dan tidak jadi tanggung jawab para ulama saja. Tidak jadi tanggung jawab para ustaz saja. Tidak jadi tanggung jawab mereka saja. Semua umat Muhammad SAW ini semuanya punya andil untuk bisa berbuat baik. Sampai Rasulullah gambarkan ini umat Muhammad Muslim ini, kata Rasulullah, seperti pohon korma. Muslim itu seperti pohon korma. Semua yang ada di pohon korma itu manfaat. Ada nilai. Buahnya bernilai korma. Pohonnya bernilai jadi tiang rumah. Dulu orang pakai rumah, bangun rumah pakai tiang korma. Daunnya bernilai untuk penutup rumah. Untuk penutup rumah. Bernilai. Oh, kulit batang kurmanya bisa untuk menutupin atap rumah. Muslim itu seperti kurma. Semuanya baik. Di hadis Rasulullah Muhammad SAW, al-mu'min kulluhu khair. Orang mukmin semuanya baik pada dirinya. In asabahu khairun syakar, wa in asabat bala'un sabar. Orang mukmin semuanya baik. Artinya dia dapat memberikan manfaat pada orang lain. Kalau dia dikasihkan kebaikan, dia nyukur.
kepada Allah. Alhamdulillah, dia manfaatkan kebaikan itu. Dia kasihkan kepada dirinya, dia kasihkan kepada orang lain. Itu syukur. Syukur adalah bagian dari eksploitasi nikmat kepada Allah. Syukur adalah bagian mengeksploitasi kenikmatan yang Allah kasihkan kepada kamu, kamu syukurkan. Bagaimana kamu eksploitasi? Dalam kebaikan. Itu syukurmu. Kalau kamu ditimpakan kejelekan, kamu sabar. Sabar mengajarkan kamu, keimanan kamu, kedekatan kamu, peringkat kamu di hadapan Allah. Dengan ujian, dengan kesulitan, Allah mau taruh kamu di tempat yang lebih istimewa dari yang lain-lainnya. Dan dia sabar, itu mukmin. Kullu khair, semuanya baik. Jemaah yang dimuliakan Allah, mudah-mudahan singkat waktu yang kita bisa dapat manfaatkan hari ini, mudah-mudahan dengan lewat Al-Quran kita coba mendekatkan diri kepada Allah. Dan pintu masuk kita adalah selamat dunia, selamat akhirat lewat pendekatan kita kepada Allah. Lewat kedekatan kita dengan Allah. Tak dekat dengan Allah, tak dekat dengan Rasul, jangan berharap selamat. Dan jalan pintu menuju dekat sama Allah, jalan pintu menuju dekat sama Rasulullah adalah tahu apa yang disampaikan oleh Allah dan Rasulnya. Jalan pintunya. Dan kitab sucinya adalah jalan untuk kita mendekat ke Allah. Kita perlu mendekatkan diri kita dengan Allah Subhanahu wa taala lewat kitab sucinya, dan itu setiap waktu kita bisa buat kalau kita mau, dibanding kita salat, puasa, zakat. Karena semuanya itu ada batas waktunya. Rukuk, sujud, puasa, Ramadan, semuanya itu ada batas waktunya. Tapi ketika kamu mendekat diri kepada Allah lewat kitab suci, kapanpun kamu bisa mendekat diri kepada Allah. Kapanpun, dimanapun kamu bisa mendekatkan diri kepada Allah. Mudah-mudahan Allah bekalkan hati kita selalu untuk mencapai kepada kebaikan dan kesempurnaan. Kita mohon ampun atas kekurangan-kekurangan kita, kekhilafan kita, yang benar dari Allah, yang kurang dan salah daripada saya. Wabillahi taufiq wal hidayah wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.